Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang integral, yaitu integral tentu dan juga integral tak tentu. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Ketika belajar matematika, tentu kalian tidak akan asing dengan kata kalkulus, bukan? Nah, dalam kalkulus ini terdapat materi yang bernama integral. Selain integral, dalam kalkulus juga terdapat dua materi yang lainnya, yaitu limit dan juga turunan. Integral disebut juga dengan antiturunan. Maksudnya apa? Nah, untuk mengetahuinya, kita pelajari dulu yang namanya turunan agar kita semakin mudah untuk mempelajari yang bernama integral. Jika kita ingat kembali turunan perpangkatan Y sama dengan N pangkat X, maka dapat kita turunkan menjadi Y sama dengan NX pangkat N-1. Jadi pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X kuadrat. X pangkat 3 plus 5 diturunkan menjadi 3X pangkat 2. Karena konstanta apabila diturunkan maka akan menjadi 0. Kemudian X pangkat 3 min 2 diturunkan menjadi 3X kuadrat juga. Nah, proses dari kiri ke kanan inilah yang disebut dengan turunan. Jika dibalik dari kanan ke kiri, untuk mencari fungsi awal sebelum diturunkan, maka disebut dengan integral. Nah, sampai sini sudah jelas bukan kenapa integral disebut dengan antiturunan? Ya, karena memang kebalikannya. Jika dikonstruksikan formulanya menjadi seperti ini. Integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. X pangkat N dapat diintegralkan menjadi, kalau dalam turunan tadi, pangkat dikurangi 1. Nah, ditaruh di depannya. Sekarang, kita bangun kebalikannya. Pangkat, kita tambah 1 terlebih dahulu, kemudian kita bagi ke depan. Jika diperhatikan kembali contoh tadi, X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X kuadrat, kemudian seterusnya. Nah, apabila hasil turunannya 3X kuadrat kita coba integralkan, maka bisa saja menghasilkan X pangkat 3, atau X pangkat 3 plus 1 atau yang lainnya. Kita kehilangan konstanta pastinya. Maka dalam rumusnya kita tambahkan dengan C yang mengisi kemungkinan konstanta yang belum diketahui itu. Nah, formulasinya sebagai berikut. Integral yang seperti ini kita sebut dengan integral tak tentu. Ya, karena kita tidak tahu berapa nilai C pastinya. Mari kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, integral X pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 ditambah 1 X pangkat 3 ditambah 1 plus C, yang jadi N-nya adalah 3. Kemudian kita rapikan maka hasilnya menjadi 1 per 4 X pangkat 4 plus C. Nah, contoh yang kedua, integral X pangkat 4 dx sama dengan 1 per 4 plus 1 X pangkat 4 plus 1 plus C. Kita rapikan maka hasilnya yaitu 1 per 5 X pangkat 5 plus C. Soal yang ketiga. Apabila ada soal integral 1 per X pangkat 3 dx, nah ini polanya belum sama dengan formula. Maka kita rubah menjadi integral X pangkat min 3 dx. N-nya adalah min 3. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. Integral X pangkat min 3 dx sama dengan 1 per min 3 plus 1 X pangkat min 3 ditambah 1 plus C. Maka hasilnya adalah 1 per min 2 X pangkat min 2 plus C. Contoh soal keempat. Integral akar dari X dx. Maka bisa kita nyatakan sebagai berikut. Integral X pangkat setengah dx sama dengan integral 1 per setengah plus 1x pangkat setengah plus 1 plus C. 1 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus C. Kita rapikan menjadi 2 per 3x pangkat
3/2 plus C. Untuk memudahkan dalam mengerjakan integral, maka ada beberapa sifat dasar yang perlu kita ketahui. Sifat dasar yang pertama, dalam integral, kalau ada penjumlahan dan pengurangan dua fungsi, integralnya dapat kita selesaikan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut. Misalnya dalam contoh berikut ini, integral x pangkat 3 plus x pangkat 2 dx. Maka kita integralkan satu persatu terlebih dahulu. Integral 1/3 ditambah 1x pangkat 3 plus 1 ditambah integral 1/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Maka hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 x pangkat 3 plus c. Sifat yang kedua, jika ada konstanta di depan, maka kita jadikan konstanta tersebut sebagai pengalih setelah kita integralkan fungsinya. Seperti dalam contoh soal berikut ini, integral 4x pangkat 3 dx. Maka kita tulis 4 integral x pangkat 3 dx. 4, 1/3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Kita rapikan, kita coret angka 4, kemudian hasil akhirnya adalah x pangkat 4 plus c. Sifat yang ketiga, integral dari suatu konstanta, jika kita mengintegralkan konstanta, maka kita tinggal menambahkan x. Seperti contoh pada berikut ini, integral 5 dx, maka hasilnya adalah 5x plus c. Lalu jika ada contoh soal seperti ini, integral 2x pangkat 4 plus 1 dx, maka konstanta kita tulis terlebih dahulu, 2, 1/5 x pangkat 5 plus x plus c. Maka hasil akhirnya adalah 2/5 x pangkat 5 plus x plus c. Nah, itulah sifat-sifat integral yang perlu dipahami. Selanjutnya kita masuk ke bentuk integral yang lainnya. Misalnya kita beri batas dari A sampai B. Jadi, bagian atas dan bawahnya ini adalah angkanya. Kita sebut dengan batas, kemudian kita bisa membacanya dari bawah ke atas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Cara bacanya adalah integral dari A sampai B untuk fx dx. Integral A sampai B fx dx, sebutlah hasil integralnya adalah f besar X integral dari A ke B. Maka integralnya adalah integral A sampai B fx dx sama dengan fb dikurangi fa. Jadi, batas B dan A kita substitusikan ke dalam fungsi hasil integralnya. Nah, integral yang memiliki batas sudah tidak ada C-nya lagi. Nah, integral yang seperti ini disebut dengan integral tak tentu. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan contoh soal berikut ini. Integral 2/3 3x pangkat 2. Kita integralkan 3x pangkat 3 terlebih dahulu, maka akan menjadi 3 1/3 x pangkat 3. Maka hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian kita tambahkan batas 2 sampai 3, maka kita akan peroleh 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. 27 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 19. Sifat integral tak tentu. Yang pertama, jika kita integralkan dengan batas dari A sampai A, maka hasilnya pasti 0 untuk fungsi berapapun. Seperti contoh berikut ini, integral 2 sampai 2 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3. Maka kita substitusikan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sifat yang kedua, jika integral dengan batas A ke B, kemudian kita tukar batasnya, maka pada hasil kita tambahkan dengan tanda minus, seperti pada contoh berikut ini. Integral A sampai B fx dx sama dengan min integral B sampai A fx dx. Seperti pada contoh soal tadi, 2 sampai 3, maka kita balik menjadi 3 sampai 2. Maka integral 3 sampai 2 3x pangkat 2 dx sama dengan 3
1/3 X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Kita substitusikan. 2 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. 8 dikurangi 27. Maka hasilnya adalah negatif 19. Sifat yang ketiga. Jika kita memiliki integral dari A ke B, bisa kita nyatakan integral dari A ke batas berapapun, misalnya C. Kemudian kita tambah dengan integral dari C ke B. Perhatikan contoh soal berikut ini. Integral 2/3 3x pangkat 2, maka menjadi integral 2 pangkat 4. Angkanya tidak harus 4 ya teman-teman, kalian bisa menggunakan angka yang lainnya. Namun sesuai dengan sifat yang telah dibacakan tadi, sehingga integral 2/4 3x pangkat 2 ditambah integral 4/3 3x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 integral dari 2/4 ditambah x pangkat 3 integral dari 4/3. Kita substitusikan. 4 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3. Kita coret angka 4 pangkat 3, kemudian hasilnya negatif 8 ditambah 27. Maka hasilnya adalah 19. Jika diperhatikan, maka tetap integral tersebut dari A menuju B. Nilainya akan tetap sama dengan hasil hitung yang sebelumnya. Nah, itu tadi materi tentang integral, yaitu integral tentu dan juga integral tak tentu. Jangan lupa untuk terus berlatih ya, agar semakin mudah mengerjakan soal integral. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa ya, subscribe channel Edukasi Eksis ini. Terima kasih, bertemu di lain video.